Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas pendidikan Pancasila berupa mini review buku Aldera Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993 sampai 1999. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adin Asmi Sabila dengan NIM 42114220008. Saya berasal dari Prodi Fisika Angkatan 2022 semester 2 dengan lomba pendidikan Pancasila hari Rabu pukul 11 sampai jam 1 siang dengan dosen pengampu Bapak Ruhadi, SPD, MPD. Selanjutnya kita akan menuju ke pendahuluan. Buku ini, buku Aldera, ditulis oleh tim penulis, yaitu yang pertama ada Teddy Wibisina, Nanang Puji Laksana, dan Rahadi T. Wiratama. Buku Aldera atau Aldera itu berasal dari kata Aliansi Demokrasi Rakyat. Buku ini menggagas gerakan kaum muda anti-otoritarian dalam gelombang pro-demokrasi menentang rezim Orde Baru di awal 1990. Terdiri atas 306 halaman yang dibagi menjadi 7 bagian. Buku ini menjadi dokumentasi sejarah perjuangan kaum muda serta narasi yang dipakai berasal dari narasumber pelaku sejarah itu sendiri. Buku Aldera dalam perspektif politik, gerakan Aldera sebagai pembuka jalan transformasi politik dari otoritarian menuju demokrasi, memainkan peranan penting dalam interaksi perlawanan rezim sekaligus penentang langsung kebijakan, pengontrol Soeharto, serta sejarah dan spirit gerakan kaum muda untuk mendorong reformasi tahun 1998. Kemudian buku Aldera dalam perspektif sosial, yang pertama terjadinya amandemen UUD 1945 di mana amandemen pertama itu dilangsungkan pada tahun 1999. Kemudian ada perubahan masa jabatan presiden dan wakil. Sebelum di amandemen, presiden terpilih menjabat selama 5 tahun dan diperpanjang dalam waktu yang tak terbatas menurut Undang-Undang 1945 pasal 7 sebelum di amandemen. Seperti yang kita tahu bahwa Soekarno itu menjabat sebagai presiden selama 22 tahun dan Presiden Soeharto menjabat selama 31 tahun. Kemudian setelah di amandemen, presiden hanya boleh 2 kali periode dengan 1 periode selama 5 tahun. Apabila 1 periode sudah habis, maka tersisa 1 kali periode di mana itu akan dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian ada perubahan pemilihan presiden secara langsung. Pilpres langsung di mana rakyat memilih presiden dan wakil karena sebelumnya presiden dan wakil dipilih langsung oleh MPR melalui sidang umum. Kemudian ada perubahan eksekutif heavy. Kedua, kebebasan partai politik dan jumlah partai politik serta pemilu yang independen. Seperti yang kita tahu, sebelum adanya Orde Baru, partai politik itu sebelumnya ada 3, yang paling besar yaitu Golongan Karya, PDI, dan juga P3. Namun setelah adanya perubahan itu berkembang atau bertambah partai politiknya seperti munculnya Demokrat, PAN, PKS, dan lain-lain. Kemudian adanya status sosial baru seperti orang kaya baru dan lain sebagainya. Selanjutnya buku Aldera dalam perspektif hukum. Gerakan Aldera sendiri mengembalikan kedaulatan rakyat yang pada dasarnya pemerintah merupakan sarana di mana rakyat menyalurkan aspirasi, mendapatkan perlindungan dan keadilan. Namun pada praktiknya rakyatlah yang sering menjadi pihak yang diintimidasi instansi atau oknum pemerintah karena dianggap lemah. Kemudian ada kesimpulan mini review
dari saya. Yang pertama, buku ini menarik perhatian karena menyuguhkan narasi tentang tempaan pemuda tahun 1990 dalam menentang otoriter pemerintahan di era Soeharto. Gerakan-gerakan yang ada pun tak lepas dari perubahan lembaga, sosial, dan hukum yang dinikmati pemuda tahun sekarang. Yang kedua, bukan hanya menarik untuk dibaca, tetapi kecermatan gerakan ini menangkap dinamika serta politik tetap relevan untuk diadopsi pada etape-etape tertentu. Ketika kekuasaan sudah menjelma sebagai instrumen pengepul kekayaan oleh sebagian elit dan semakin abai serta represif terhadap rakyat yang justru seharusnya dilindungi dan disejahterakan. Kemudian nomor 3, buku ini memotivasi mahasiswa untuk masif dalam menyuarakan gerakan Aldera, mengiringi perkembangan zaman. Kemudahan akses informasi via internet, terutama di media sosial hari ini, dengan cepat membuat mereka mengadopsi gagasan progresif, menggugat kemapanan elit dan sekumpulan orang menjadi kaya dengan curang tanpa peduli mayoritas rakyat miskin. Selanjutnya, terima kasih sudah menyimak tugas mini review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.